Apa sih LKSLU itu sendiri? Jadi, Pusat Layanan Lansia Terpadu Muhammadiyah atau LKSLU merupakan program kerjasama antara Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta dan Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Wilayah Aisyah Yogyakarta. Lalu, tujuan dari layanan lansia terpadu Muhammadiyah adalah yang pertama, memastikan tersedianya program atau pelayanan sosial yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses oleh lansia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas sosial pekerja sosial atau pimpinan lembaga sosial lansia. Yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan lansia dalam bidang agama, konseling, dan ekonomi kreatif. Layanan LKSLU, Lembaga Pusat Layanan Lanjut Usia Terpadu Muhammadiyah atau LKSLU, direncanakan akan memiliki berbagai jenis program layanan yang akan memberikan titik berat pada beberapa bidang berupa keagamaan atau keislaman, kesehatan, psikologis, dan sosial. Rencana pelaksanaan layanan tersebut akan diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yaitu yang pertama, jangka pendek, di mana layanan ini akan dimulai diselenggarakan dalam waktu 1 tahun ke depan. Adapun layanan jangka pendek meliputi Pusat Data Lansia, bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan program dan kegiatan dengan basis data yang akurat, bukan sekadar asumsi dan angan-angan belaka. Yang kedua adalah layanan biro konsultasi, di mana layanan konsultasi ini diperuntukkan untuk lansia dan dapat berkonsultasi baik dalam bidang kesehatan, agama, ataupun psikologis. Layanan biro konsultasi yang akan diberikan. Yang pertama, jenis layanan konsultasi. Terdapat 6 jenis layanan konsultasi yang akan diberikan. Yang pertama adalah layanan konsultasi keagamaan. Layanan ini menyediakan tanya jawab agama dan bekerja sama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh Muhammadiyah PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua adalah layanan konsultasi konseling. Layanan ini melayani konsultasi konseling dan psikologi bersama konselor dan psikolog dari PTM atau PTA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga adalah layanan konsultasi kesehatan. Layanan kesehatan ini melayani konsultasi permasalahan kesehatan yang akan didampingi oleh dokter dan tenaga kesehatan dari RS atau PKU Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat adalah layanan pendidikan dan pelatihan tenaga kesejahteraan sosial informal. Diklat Caregiver adalah layanan pendidikan dan pelatihan bagi calon caregiver atau tenaga sosial informal, sehingga diharapkan bisa menghasilkan caregiver profesional. Yang kelima adalah layanan pusat studi lansia. Layanan pusat studi lansia ini adalah layanan yang diharapkan akan memunculkan kajian-kajian tentang kelanjut usiaan agar posisi para lansia tidak lagi dianggap jadi beban negara, melainkan dianggap menjadi aset negara. Yang terakhir adalah Lazismu Kantor Layanan LKSLU. Kantor layanan ini berfungsi untuk penghimpunan zakat infak dan sodakoh bagi para donatur maupun customer. Dengan adanya layanan ini akan memudahkan dan memusatkan layanan keuangan pusat LKSLU. Layanan biro konsultasi yang akan diberikan. Yang kedua, sistematika layanan biro konsultasi. Dalam situasi pandemi ini, layanan akan bersifat online, sehingga customer atau lansia bisa menghubungi admin sesuai dengan keperluan layanan konsultasinya. Kemudian, admin akan menghubungkan dengan narasumber sesuai bidang permasalahan. Diharapkan sistem online ini dapat merespon pertanyaan dari lansia secara cepat dan efektif. 2. Jangka menengah dalam rentang 2 tahun berdirinya LKSLU. Dalam tahun kedua berdirinya LKSLU, ditargetkan sudah memiliki SDM yang profesional di bidang kesehatan, sosial, agama, psikologi, sehingga dapat dikembangkannya layanan home care. Layanan home care adalah layanan bagi lansia dengan mendatangkan caregiver
profesional ke rumah lansia untuk memberikan layanan kesehatan, konseling, dan agama. Dalam pelaksanaannya, layanan home care akan merekrut para pekerja sosial, caregiver, tenaga ahli di bidang kesehatan, keagamaan, serta konseling atau psikologi untuk diterjunkan ke rumah-rumah. Dengan pelayanan ini, bisa memudahkan bagi lansia dalam menerima perawatan, konsultasi maupun layanan sosial lainnya. Yang ketiga, jangka panjang yaitu rentang lebih dari 2 tahun dalam rentang tahun ketiga dan seterusnya. Diharapkan LKSLU sudah memiliki gedung bangunan tetap, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan lansia dan rencana layanan di tahap bawah ini. Yaitu ada 2. Yang pertama, layanan daycare. Layanan ini adalah layanan jasa penitipan lansia dengan diberi pelayanan kesehatan, konseling, agama, dan lain-lain. Yang kedua, layanan panti lansia atau LKSLU. Panti lansia adalah layanan pusat bagi lansia yang terpadu dari berbagai layanan yang ada, dengan fasilitas kesehatan, konseling, dan keagamaan yang memadai, dan SDM yang profesional. Kondisi umum layanan pusat LKSLU ada 8. Yang pertama, layanan pusat data. Direncanakan LKSLU memiliki data lansia warga Muhammadiyah dan Aisyah CDIY yang akurat juga lengkap. Dan yang kedua, layanan biro konsultasi. Target ideal adalah memberikan layanan konsultasi bagi lansia baik bidang kesehatan, keagamaan, dan konseling. Untuk saat ini, target terdekat akan dibuat sistem konsultasi online karena pandemi. Yang ketiga, layanan pusat studi. Dalam rencana idealnya, layanan ini menjadi wadah pusat studi pelayanan problematika lansia. Untuk rencana terdekat akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain yang memiliki pusat studi lansia. Dan yang keempat, layanan pendidikan dan pelatihan caregiver. Mempunyai target menjadi pusat pendidikan dan pelatihan caregiver lansia yang profesional. 5. Kantor Layanan Lazismu LKSLU bertujuan menjadi layanan keuangan bagi para customer dan donatur, serta menjadi pusat sirkulasi keuangan yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan dan sudah memiliki calon lokasi kantor. 6. Layanan home care memiliki target ideal untuk memberikan layanan kesehatan juga berbagai macam layanan lainnya yang akan langsung datang ke depan rumah Anda. Layanan ini akan ditangani langsung oleh tenaga sosial yang profesional. Tak perlu khawatir karena layanan ini akan segera hadir setelah kami dapatkan tenaga sosial yang mencukupi kuota. 7. Layanan daycare mempunyai target ideal untuk memberikan wadah layanan lansia secara terpadu yang saat ini diadakan dengan sebutan Muhammadiyah Senior Care di beberapa cabang. 8. Layanan LKSLU kedepannya akan memberikan layanan inap bagi lansia terlantar dan bed rest. Saat ini, layanan ini masih melakukan pencarian lokasi strategis dari tanah wakaf yang tersedia. Keunggulan. Berikut beberapa keunggulan atau nilai pembeda dari lembaga ini. Layanan keagamaan. Lembaga ini berada di bawah naungan langsung Persyarikatan Muhammadiyah sehingga mendapatkan layanan keagamaan yang terpercaya dan profesional. Bimbingan konseling. Selain melayani keagamaan dan kesehatan, layanan kami juga menyediakan bimbingan konseling, di mana mendapatkan pendampingan langsung dari konselor profesional. Motivasi pendampingan. Kami juga memberikan motivasi pendampingan terhadap lansia melalui Muhammadiyah Senior Care di tingkat cabang Muhammadiyah maupun Asia. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kontak lebih lanjut, bisa ke nomor atau official Instagram LKSLU di video ini.